Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Mercu Buana akan mewawancarai yang sebagaimana tugas besar satu dari jurusan pengantar manajemen. Perkenalkan, nama saya Golden Ramadan. Nama saya Muhammad Rakal Gifari. Yang dimana bisa kita lihat di depan kita berdua sudah ada. Coba Pak, mohon diperkenalkan namanya siapa, terus bergerak di perusahaan di bidang apa, perusahaan apa, dan letak perusahaan Bapak ada di mana, Dan nama perusahaannya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Purwanto, biasa dipanggilnya Anto. Saya kerja di PT Indonesia Papan Printing, bergerak di bidang flexible packaging. Dia bukan anak perusahaan dari perusahaan Jepang dari Jepang. Terus posisi pabriknya atau company-nya ada di Cibitung. Begitu. Oke. Kalau boleh tahu Pak, udah berapa lama Bapak menjabat sebagai manajer di perusahaan tersebut? Oke, saya sudah 10 tahun sebagai manajer logistik. Jadi membawahi planning, juga ekspedisi, juga desain. Cukup lama Pak ya, 10 tahun Bapak menjabat sebagai manajer. Ya, kalau sebenarnya sih lama sih enggak, karena ada senior-senior saya juga ada lebih dari itu. Ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun. Itu mana sih masih junior. Oh iya, jadi Pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana Bapak membangun budaya organisasi di suatu perusahaan? Yang saya tahu untuk masalah budaya di perusahaan itu beda-beda ya. Setiap perusahaan tergantung bergerak di bidang jasa atau produk jadi, itu budaya akan beda-beda. Dan perusahaan Cina, perusahaan Jepang, perusahaan India itu akan beda lagi budaya. Tapi kalau kita ambil garis besarnya, hampir setiap perusahaan pertama satu, tetapkan dulu misi dan visinya dari perusahaan tersebut. Misi dan misi. Kedua, pengembangan standar perilaku, nilai-nilai itu budaya perusahaan. Mungkin kalau yang tadi nomor satu masalah visi misi, contoh di perusahaan saya itu ingin menjadikan perusahaan saya jadi nomor satu terbesar di Asia Tenggara, contoh seperti itu. Kalau itu visi misi. Yang kedua, masalah pengembangan standar perilaku itu seperti kalau mungkin kalian pernah dengar nggak ada namanya 5P? Yang pernah dengar ya 5P itu di Jepang itu terkenal banget untuk masalah 5P itu pemilahan, penataan, pembersihan, pemantapan, dan pembiasaan. Itu salah satu budaya kita. Lalu membangun komunikasi yang efektif, lalu implementasi melalui pelatihan dan pengembangan budaya dan individu, apresiasi dan konsekuensi, dan yang terakhir evaluasi. Mungkin saya nanti akan jelaskan masalah yang nomor 3, masalah membangun komunikasi yang efektif. Kita adakan kayak internal meeting antar departemen, itu salah satu komunikasi antar departemen, gimana cara membangun atau memperbaiki masalah yang ada di dalam. Lalu implementasi melalui pelatihan kayak seperti training internal, mengikuti seminar-seminar, kursus kayak bahasa Jepang oleh teman saya, ataupun kursus perpajakan untuk orang-orang Thailand seperti itu salah satu pengembangan pelatihan. Terus apresiasi, untuk apresiasi kita kasih reward atau penghargaan untuk karyawan yang berprestasi, tapi juga kasih punishment untuk karyawan yang bermasalah. Jadi take and give lah gitu ya. Nah, yang nomor terakhir itu masalah evaluasi kinerja. Di tempat kita ada namanya PA kita sebut, atau performance appreciate. Itu diadakan 2 kali dalam setahun. Jadi setiap 6 bulan sekali kita ada penilaian per karyawan, itu dinilai oleh supervisornya, nanti disetujui oleh manajer. Juga ada promosi jabatan setiap tahun. Itu salah satu ada 6 kriteria masalah budaya organisasi perusahaan. pastikan di suatu perusahaan tidak semua karyawan tuh Pak untuk bersikap disiplin. Bagaimana tuh Bapak mengatasi karyawan yang mungkin etikanya kurang dan sikap tanggung jawabnya itu kurang ada ketika karyawan itu bekerja di perusahaan Bapak? Ya. Sebenarnya pertanyaan ini lebih ke apa ya? Ke HRD manager atau untuk bagian kedisiplinan. Jadi tapi paling nggak hampir semua manajer yang membawai anak buahnya harusnya tahu lah. Yang pertama kita coba kenali dulu, pahami akar masalah atau penyebabnya.
dia masalahnya apa gitu, sampai dia beretika atau tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin kerjanya. Kita tahu dulu. Kedua, kita perjelas ekspektasi atau keinginan atau harapan kita untuk perbaikannya untuk dia itu apa. Kita jelasin. Kita mau ini, mau itu. Dia harus disiplin, tidak boleh terlambat lagi. Atau bekerja juga mengikuti saran dari atasannya. Gitu. Lalu kita buat performance plan, jadi rencana perbaikan untuk performanya dia. Gitu. Nanti kita mau kasih ini, seperti itu. Itu nomor 4, berikutnya kasih training lagi. Setelah kita kasih training, pantau, terus kita beri masukan lagi apa yang harus diimprove. Dan yang terakhir yang paling penting itu, hargai setiap ada peningkatan sekecil apa. Misalkan dia ada datang sudah mulai tidak terlambat, itu dihargai, kita kasih apresiasi. Dan begitu mereka termotivasi, gitu. Ada perbaikan lagi berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut Bapak rencana apa yang harus diterapkan di suatu perusahaan agar perusahaan itu dapat mengembang pesat kayak berkembang pesat gitu? Oh iya. Yang pertama harus jelas dulu ya, satu deskripsinya usahanya itu yang jelas. Artinya bentuk usahanya apa, badan usahanya apa, produknya atau jasa yang mau dibuat apa. Lalu kita tetapkan harganya, target bisnis kita mau sebesar apa, mau profit berapa, kita harus bikin set dulu. Terus nanti kita tahu juga biaya profesional juga sistem kerja akan dibentuk seperti apa. Satu yang masalah deskripsi. Kedua, analisa kompetitor. Ini kan kita punya pesaing, bagaimanapun di bisnis kita punya pesaing. Kita harus kenali dulu kompetitor kita seperti apa. Setelah itu baru kita bikin strategi bisnis. Terus sambil mempelajari kekuatan dan kelemahan dari kompetitor tadi. Misalkan, contoh, kita bisa jual harga barang seharga Rp1.000, tapi kompetitor kita bisa 950. Nah itu kita harus belajar kenapa mereka bisa lebih murah. Apakah karena mereka dia delivery-nya murah, atau mereka pemasoknya dari Cina langsung, atau kita pemasoknya dari lokal. Nah itu kita harus belajar seperti itu. Dan misalkan lot jumlah pembelian itu juga mempengaruhi harga dari material atau sesuatu produk yang kita beli. Itu nomor 2 ya. Nomor 3, kita bikin strategi pemasaran. Kita mau memasarkan pasarnya seperti apa. Jadi yang kita bentuk itu satu produk, price, place, dan promotion. Itu ada 4 item yang kita targetkan untuk pemasaran. Lalu yang paling penting juga ini buat laporan keuangan yang baik. Artinya kalau kita punya bisnis tapi laporan keuangan yang nggak baik, kita nggak tahu kapan kita untung, kapan kita rugi, itu tidak jelas. Jadi laporan keuangan itu harus jujur, transparan, bikin rencana anggaran belanja. Kalau bagusnya lebih bagus ya setelah 1 tahun kita bikin rencana anggaran belanja mau berapa ini kita buat produk kita nanti jualan. Jadi misalkan apabila kita nanti lebih dari anggaran itu kenapa, kita bisa analisa. Jadi ada skopnya gitu. Yang terakhir kita juga bikin cost down. Mungkin kalian juga pernah terdengar namanya cost down, itu seperti penghematan. Di beberapa lini pekerjaan ada butuh cost down gitu kok. Ada pekerjaan yang dibutuhkan hanya butuh 5 orang, tapi sekarang ada 7 orang. Nah kita bisa tarik 2 orang. Berarti kan mengurangi tenaga kerja juga ada cost down. Tenaga kerja itu bisa dipindahkan ke tempat lain yang kurang. Dan yang terakhir, yang pasti yang ini nggak boleh sampai kejebak banyak perusahaan-perusahaan masalah menjaga quality, konsistensi menjaga quality. Itu yang paling penting. Nah itu dari tadi rencana yang harus dilakukan agar perusahaan untuk berkembang besar. Kualitas yang penting. Ya, yang terakhir itu. Selanjutnya nih Pak, mungkin banyak yang kita ketahui, banyak perusahaan-perusahaan saat ini dia susah untuk berkembang. Malah justru omset perusahaan tersebut malah menurun. Apakah seorang pemimpin atau manajer itu ketika dia mengambil keputusan sendiri tanpa melakukan rapat tertentu dampak bisa menurunkan omset perusahaan tersebut Pak? Ya pasti itu pasti. Itu namanya mengambil keputusan sendiri, itu disebut kalau di tempat saya itu namanya keputusan tidak terstruktur. Artinya tidak keputusan yang tidak sering terjadi dan tidak berulang-ulang. Artinya hanya spot-spot saja gitu mereka bikin keputusan. Hari ini besok begini. Nah itu namanya tidak terstruktur. Berarti biasanya diambil sama pemimpin. Biasanya pemimpin yang besar yang ambil itu. Kalau level manajer ke atas lah yang ambil. Tapi itu sebenarnya tidak bagus juga. Itu terus memungkinkan terjadinya pergeseran dari tujuan atau goal kita. Goal kita mau untung berapa sih? Nah, itu kadang-kadang like spot itu bisa mempengaruhi dari goal atau tujuan yang kita mau kejar. Nah itu biasanya disebabkan ada beberapa faktor. Satu, masalah keraguan. Di sini keraguannya tuh misalkan kita mau buat apa nih?
nextnya tuh kita mau bikin pengembangan produk seperti apa, itu ada keraguan sumber daya, lalu teknologi, keraguan yang salah satunya, lalu juga ada pangsa pasarnya, apakah ini nanti akan menguntungkan atau tidak, itu keraguan itu sebenarnya nggak boleh. Yang kedua, informasi untuk mengembangkan produk tadi itu minim, kita nggak dapat atau kita tidak mau mencari informasi lebih gitu di luaran. Yang ketiga, keliru memahami informasi, kita dapat informasi tapi kita analisanya salah, itu juga bahaya. Dan yang terakhir masalah waktu, kita kurang waktu untuk menganalisa, jadi terburu-buru gitu, tergesa-gesa. Ini mungkin ini pertanyaan terakhir Pak ya. Gitu. Di dalam perusahaan, apakah struktur organisasi penting dalam perusahaan dan mengapa bisa dijelaskan Pak? Penting banget struktur organisasi itu. Satu, kenapa struktur organisasi itu penting? Satu, alasannya kita tahu kejelasan koordinasi. Maksudnya kejelasan koordinasi ini, kita ada banyak masalah, harus lapor ke siapa? Nanti atasannya lagi kan. Atasannya ada masalah, laporan ke atasan lagi. Nanti begitu kita ada putusan dari atasan, kita harus koordinasi ke bawah. Nah, itu yang namanya kejelasan koordinasi. Kedua, kejelasan jalur hubungan komunikasi. Nah, yang tadi saling komunikasi ke atas atau ke bawah. Tetap yang bawah lapor ke atas. Ya, informasi seperti itu. Untuk menurunkan kebijakan dari atas ke bawah. Itu masalah komunikasi. Yang ketiga, masalah kejelasan tanggung jawab. Siapa yang pegang peranan ini, siapa yang pegang peranan itu jelas tuh. Nggak main salah-salah, jadi nanti kalau ada masalah, oh si A, si B, itu nggak bisa seperti itu. Itu kejelasan tanggung jawab. Dan yang terakhir itu masalah pengendalian dan supervisi untuk evaluasi kinerja. Jadi masing-masing ini karyawan ada 10 orang, supervisornya 1, manajernya 1. Itu yang menilai biasanya supervisornya. Ini kan berarti kan ada struktur organisasi, manajer, supervisor, dan karyawan. Nah, nanti yang menilai itu dari supervisor. Kita lihat, kita kendalikan kinerja yang kita nilai dan kita apresiasi. Itu tentunya dari struktur organisasi. Jadi saling berkaitan. Ya betul, harus saling berkaitan. Tidak boleh ada rantai yang putus dari struktur organisasi. Oke Pak, maaf ya mengganggu waktunya. Terima kasih nih buat Bapak Anto untuk kerjasamanya. Ya, Pak. Oke, Makasih banyak. sama-sama ya. Semoga bermanfaat buat tugas Iya. dari Iya. kampus yang pertubuhan ya. 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 Terima kasih untuk video wawancara tugas besar 1 mata kuliah pengantar manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.